Musim 2025 sudah di depan mata, dan dengan adanya perubahan regulasi di 2026, membuat musim 2025 adalah musim terakhir dengan regulasi ground effect. Namun FIA menerapkan peraturan baru yang akan berlaku mulai musim 2025 ini. Setidaknya ada 7 peraturan baru yang akan kita lihat di musim ini. Yang pertama adalah dihapusnya poin untuk fastest lap. FIA menerapkan bonus 1 poin bagi pembalap yang meraih fastest lap di balapan mulai musim 2019. Hal ini dianggap menguntungkan salah satu pihak, baik itu pembalap yang sangat dominan atau yang memiliki jarak untuk pit stop gratis untuk merebut fastest lap. Dengan dihapusnya bonus poin ini ditujukan untuk meningkatkan kompetisi dan juga agar persaingan poin semakin ketat dan tidak terlalu bergantung pada poin dari fastest lap. Sebagai contoh, jika pembalap yang sedang dominan dan memimpin balapan di depan, maka kemungkinan besar ia akan dengan mudah untuk meraih fastest lap juga jika pembalap di belakangnya tidak mengganti ke bar soft di akhir-akhir balapan. Begitu sebaliknya, jika contoh kalian di posisi kedua dan memiliki jarak untuk pit stop gratis dari posisi ketiga, maka pembalap akan melakukan pit stop gratis ini untuk meraih ekstra 1 poin di kejuaraan dunia. Dari yang seharusnya selisih 7 poin ke pembalap nomor 1, menjadi hanya 6 poin karena adanya bonus poin dari fastest lap. Hal ini akan berlaku mulai di musim 2025 yang akan datang ini. Terlebih setelah kontroversi fastest lap dari Ricciardo pada GP Singapura yang merebut poin dari Lando Norris yang saat itu memegang bonus poin fastest lap. Dengan fastest lap yang diraih oleh Ricciardo, maka ia membantu Max Verstappen di kejuaraan dunia karena hanya kehilangan 7 poin dari Norris ketimbang 8 poin. Dengan dihapusnya bonus poin dari fastest lap ini, maka akan menghindari hal-hal seperti ini lagi ke depannya. Yang kedua ada peraturan baru terkait masalah kualifikasi. FIA belum memiliki aturan tertulis terkait jika adanya sesi tidak dapat berlangsung akibat cuaca, maka apa yang akan terjadi ke depannya. Di 2024, semuanya masih di keputusan FIA. Namun untuk menghindari adanya insiden seperti GP Brasil 2024, yang di mana semua sesi ditunda akibat cuaca yang ekstrim, sehingga tidak dapat menjalankan sesi tersebut. Namun di musim 2025, FIA menerapkan jika mereka sudah menyatakan jika sesi kualifikasi atau kualifikasi sprint tidak dapat berlangsung akibat kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, maka posisi starting grid akan ditentukan berdasarkan klasemen di kejuaraan dunia. Namun kalau kayak di GP Australia nanti bagaimana, Min? Semuanya masih akan ditentukan dari kebijakan race stewards. Mungkin jadwalnya akan dimajukan atau kualifikasi sebelum balapan. Semua masih bergantung di keputusan mereka. Dan untuk menghindari adanya slot grid yang kosong seperti di GP Brasil kemarin, maka FIA akan membuat laporan starting grid 1 jam sebelum balapan dimulai dari yang sebelumnya 2 jam. Dan tim-tim harus melapor 75 menit sebelum balapan dimulai. Yang berarti, jika salah satu dari pembalap mereka tidak akan ikut serta di balapan, maka nama tersebut akan dihapus dari starting grid agar tidak terdapat slot grid yang kosong ke depannya. Yang ketiga adalah sistem pendingin untuk para pembalap di kokpit. Setelah insiden GP Qatar 2023, di mana cuaca yang sangat panas dan lembab, menyebabkan banyak pembalap yang sangat kelelahan di kondisi yang sangat ekstrim di tengah trek yang menuntut fisik, karena banyak tikungan cepat dan G-force yang tidak main-main. Pada musim 2025 ini, FIA menegaskan jika kondisi cuaca saat melebihi 30,5 derajat Celcius, maka para pembalap wajib untuk menggunakan semacam rompi yang digunakan di dalam baju balap mereka untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap agar tetap dingin. Sistem ini berupa sebuah pendingin dengan menggunakan baterai yang akan memompa cairan pendingin di baju khusus tersebut. Alat ini didesain oleh perusahaan asal Amerika, yaitu Chill Out Motorsport, yang bernama Cyber Pro Micro Cooler. Chill Out Motorsport ini sudah dipercaya oleh Formula E sebagai pendingin baterai, dan di WEC dan NASCAR sebagai penyuplai sistem pendingin untuk para pembalapnya. Nantinya alat tersebut akan diletakkan di mobil F1 dan akan disalurkan melalui pipa sepanjang 48 meter yang sudah didesain khusus di baju tersebut. Pastinya menambah alat ini berarti menambah bobot mobil kan? Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kerugian di tim, FIA menaikkan batas minimum mobil sebesar 5 kg untuk balapan yang sudah diklaim oleh FIA untuk menggunakan alat tersebut. Alat ini juga sudah dites oleh Charles Leclerc saat testing kemarin. Yang keempat ada regulasi yang lebih ketat untuk desain DRS di sayap belakang untuk mencegah adanya mini DRS yang digunakan oleh McLaren. Hal ini berupa uji coba yang lebih ketat dari yang sebelumnya dites hanya menggunakan beban 10 Newton menjadi 30 Newton. FIA juga menerapkan jika DRS hanya boleh dalam 2 opsi, yaitu terbuka atau tertutup, dengan hanya memiliki jeda transisi antara buka atau tutupnya sebesar 400 milisekund saja. Yang berarti adanya mini DRS seperti Oscar Piastri di Baku sebelumnya dianggap ilegal atau melanggar aturan yang sudah ada. Tidak hanya sayap belakang, namun sayap depan juga akan diperketat oleh FIA.
Mulai GP Spanyol, FIA akan melakukan uji coba kelenturan sayap depan bagi semua tim yang ada di grid. Kelenturan ini juga diubah dari yang batas toleransi sebelumnya 15 mm menjadi 10 mm saja. Dilaporkan bahwa McLaren adalah tim yang mendorong FIA untuk memperketat aturan ini, dan salah satu tim yang dalam tanda kutip kesal adalah Red Bull. Horner mengatakan jika mereka menghabiskan banyak waktu untuk eksploitasi flexi-wing ini agar tetap dapat bersaing di grid. Tahun lalu, Red Bull dan Ferrari adalah tim yang protes akan hal tersebut karena keuntungan yang didapat oleh McLaren dan Mercedes melalui flexi-wing yang sudah ada ini. Horner juga mengatakan jika ini tidak dilarang, maka mau tidak mau mereka harus bergabung menggunakan flexi-wing tersebut. FIA pun sudah mengatakan bahwa tidak ada perubahan terkait hal ini. Namun pada bulan Januari kemarin, FIA mengumumkan bahwa akan memperketat aturan tersebut, dan salah satu pihak yang tidak senang akan hal tersebut yaitu Red Bull. Yang kelima adalah penambahan bobot mobil. Pada era all ground effect, kita melihat banyak tim yang masih obesitas alias kelebihan bobot mobil, dan beberapa di antaranya mengakalinya dengan cara mengupas cat dengan hanya menggunakan karbon saja. Di musim 2025, berat minimum mobil akan ditambah dari yang sebelumnya 798 kg menjadi 800 kg. Dan untuk berat minimum pembalap juga ditambah dari yang sebelumnya 80 kg menjadi 82 kg. Namun untuk berat pembalap tidak terlalu berdampak besar karena pembalap rata-rata beratnya di bawah 70 kg dan hanya Verstappen yang dilaporkan 72 kg. Artinya masih di bawah berat minimum 82 kg. Dan oleh karena itu, para pembalap harus memasang balas atau pemberat di mobilnya agar sesuai regulasi berat minimum yang ada. Yang keenam adalah TPC atau Testing Previous Car yang hanya dapat dilakukan 4 hari per pembalap dengan total 20 hari jatah TPC untuk tim tersebut. Para pembalap F1 juga hanya boleh menempuh jarak maksimal 1000 km dalam 4 hari tersebut. Lalu yang ketujuh adalah rookie atau reserve driver akan mendapatkan jam terbang di latihan bebas pertama lebih banyak dari yang tadinya hanya 2 kali menjadi 4 kali. Hal ini akan menguntungkan bagi para reserve driver atau para rookie karena mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk uji coba mobil F1 di sesi resmi F1. Itulah beberapa update terbaru terkait peraturan baru menjelang musim 2025 ini. Pastinya hal seperti flexi-wing tentu akan terus menjadi perbincangan di musim 2025 nantinya. Sekian video dari kami, jangan lupa untuk like, komen terkait perubahan ini, dan subscribe karena kami akan update terkait analisa mobil tempur tim-tim setelah event F1 75 nantinya. Dan sebagai informasi terakhir, bagi kalian yang ingin menonton peluncuran mobil F1 atau liverinya, maka kalian dapat menyaksikan di channel F1 pada 19 Februari pukul 3 subuh waktu Indonesia Barat. Jadi bagi kalian yang mau nonton silahkan. Atau bagi kalian yang tidak sempat, kalian tinggal nonton di channel ini saja, karena pastinya kami akan merangkum acara tersebut. Ciao!